Dawati loro. Jadi nak wong PDIP lene muni ratu adil, paham ya? Nak wong Demokrat munine satrio dingin. Paham ya? Nak wong kiai-kiai muni imam mati. Mergo dene muni Karmen enggak pantes kiai, jadi milih jeneng Arab dan imam. Tapi ini fenomena agama. Dulu di Amerika ada David Koresh yang ngaku jadi Imam Mahdi. Di Indonesia ada Lia Eden sampai kemarin terakhir di Cirebon siapa yang ditangkap dulu. Kurtuk cinta Tantawi itu ada Solihin dulu Jokowi ini. Informasi langit tentang fenomena zaman akhir. Kalau dari hadis-hadis itu tanya ulama. Tapi ulama seorang kelemnya. Nanti ulama kelemnya itu jeruk. Sesuatu yang tidak yang tidak ada penjelasan detail dari Nabi ya kita hanya iman saja. Informasi langit mulai di situ bahaya kalau tidak ada pelakunya dulu. Nabi akhir zaman ternyata muncul tenan orang sing jenenge Muhammad ganteng, pinter, wonge bersih. Ya sudah wong ngandel gampang. Saya niki boten. Ngaku Nabi wonge ora jelas ganteng. Ya sama tak ceritani Musaddiq ngaku Nabi mergo jenenge Musaddiq. Padahal ning Quran ya Musaddiq kalimat benar teh. Lho dene ngaku Nabi yo ngenteni mirip-mirip cerita Nabi, ngenteni bar ning Gua Putih, Bogor, paham ya? Jadi cerita nubuah itu mesti diulang-ulang. Mulai nanti tujuh dia anak jenenge Jawa, orang ngarah kangku Nabi. Mereka jenenge Nabi itu jenenge Muhammad, mirip jenengku dari Nabi. Lia Eden ngaku Nabi, mereka mitos Eden itu, suarga apa? Mengenai jeneng Arab Sunnah itu entek, paham? Wah, wis jeneng Jawa lah, sementing gak ngaku napa? Jadi penjenengan kertas. Jadi masalah informasi samawi ya, tentang masalah Imam Mahdi, akhir zaman, Ya'juj, Ma'juj, Dajjal dan sebagainya. Kita iman saja, tapi tidak usah digambarkan. Kalau digambarkan itu nanti repot. Sektor-sektor di Amerika, di Eropa sampai ke Indonesia itu munculnya ya karena informasinya kayak begitu. Syiah punya Imam Isna Asyariyah yang diakhiri dengan Imam Mahdi. Ini mitos Jawa orang Ratu Adil. Jadi seneng Presiden Lalang orang muni Ratu Adil tapi Satria apa? Enggak versi pewayangan yo ngono. Semuanya itu punya versi. Nah kadang kita ini ikut dukung versi-versi sing gak jelas. Kelompok An-Nadir teng Sulawesi itu termasuk gaib menurut saya. Sing milok rambut. Niku alasannya pas diwawancarai ketua ini sederhana karena Nabi bilang bahwa Islam itu akan jaya lewat timur, Sulawesi itu timur, jadi gak lewat Jakarta. Pak, gak lewat apa? Gak lewat apa? Jakarta. Dan di sini Nabi dari rambutnya dipilok. Hanya dulu sahabat itu rambutnya dipilok. Dulu itu kan karena zaman perang. Sahabat yang rambutnya putih itu nak perang agak gagah. Dan dia tak gagah kon milok abang. Ben seru, paham ya? Dan saya ini kiai bilang apa gak rocker. Dulu itu sahabat itu rambutnya dipilok abang. Malah nih kalau An-Nadir, malah nih kalau nak orang ngadarin agar sesat teman-teman kalau ya cocok, kalau seneng gak milok ini loh. Paham? Lalu itu semuanya informasi langit. Mereka dari Nabi, sebenarnya agama Islam kuat malah neng Timur diartikan Sulawesi Budi kelompok lebih. Padahal pada timur tenan ya Jepang. Mereka negeri terbit matahari. Sulawesi timurnya arung tenanan. Ijek timur Budi Jepang. Dan Jawa Nabi maksudnya timur ora. Nasib timur hakiki berarti kalau Budi Jepang malah karu-karu. Kayak begitu itu informasi langit. Cara ulama-ulama tasawuf dulu nakilu ilma dzalika ila Allah. Sudahlah kita tidak tahu persisnya. Pasangan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau gitu, kalau kita nebak, pasti salah. Dulu ketika paham-paham Syiah misalnya dulu. Sayyid Husain itu dibunuh pas 10 Muharram. Dan saat pembunuhan itu ada gerhana. Sayyid Ibrahim pas kabudut dia ada gerhana. Nehru ketika mati, Jawaharlal Nehru teng India ya pas ada Sungai Gangga meluap kono. Tiap kematiannya orang besar memang ditandai alam. Lah dulu itu orang terjadi sektor. Jadi uang mati keren nanti ditandai apa? Alam. Mati kok biasa-biasa wae ora seru. Mati seru pas gempa. Lah wali kabeh. Mergo matine ditandai apa? Alam. Tapi dulu memang begitu sampai ketika Sayyid Ibrahim enggak pundut. Putrane Nabi sangi Sayyidah Maria Al-Qibtiyah.
Ini pas gerhana sampai Nabi pidato. Makanya Nabi itu seorang ilmuwan, seorang pakar. Beliau seorang Nabi tapi seorang ilmuwan. Kalau enggak orang sesat terus. Sampai Nabi pidato. Inna samsa wal qamara ayatani min ayatillah la yaktifani mauti ahadin wala yantifani li hayati. Matahari dan rembulan itu ayatnya Allah. Ora bakal gerhana karena kematian seseorang atau kelahiran seseorang. Akhirnya malah Nabi nerangno secara sistem falakiyah, sistem astronomi bahwa fenomena gerhana matahari dan bulan fenomena ilmiah tidak ada kaitannya limauti ahadin wala lihaya. Tapi ewa semono pangeran duwe sunnah. Nak ngomong gede mati paling gak tanggalane gampang. Ya pancen ngono. Lha itu pangeran duwe sunnah begitu. Kenapa Said Husain mati ini Pasuro? Hal yang mudah dikenal orang Islam. Jadi tanggal 10 apa? Muharram. Itu kan luar biasa. Sama dengan peristiwa-peristiwa besar dunia. Musa selamatkan Fir'aun di tanggal 10 apa? Muharram. Nabi Ibrahim dibakar Namrud di pas 10. Semua peristiwa besar dunia 10 Muharram. Zodilala dan Husain dibantai ya pas 10 apa? Nah, akhirnya orang Jawa serati peristiwa gede, ngubah keris dan sementing orang yang dikenak. Tapi sebetulnya ada sejarahnya, secara silsilah ada apa? Ini delala kersana. Meskipun Nabi Spiyambak atas nama ilmiah ngendikan tidak ada kaitannya gitu. Layang kesifani limauti ahadin wala dikaya. Ngane jimat haikal juga tulisannya orang arian itu perkarane. Wali-wali riyen ada mel jimat. Niku ngenteni lintang pindah. Sinak ra pindah-pindah mulai suwengi kakuati. Lah bali pindah ngalor ya sret ngalor, pindah ngidul ya sret. Ngene bentuke kalau ora karuan. Kaya bentuke sing nulis. Sing nulis ya wong bingung, sing nganggo ya wong. Enggak wis ruwet, paham ya? Kok ditulis dicetak api rapati mandi repot lho ilmu kok ngenteni keliru nulis. Ben sampean enggak sih. Jadi masalah-masalah samawi itu masalah yang harus dipecahkan lewat pelakunya. Kalau tidak hanya menjadi mitos yang menyesatkan. Coba isu Mahdiyah, berapa sektor yang lahir dari isu Mahdiyah, isu Masihiyah. Di Indonesia saja kita mengalami berapa? Yang angkatan kita saja. Yang kita masih hidup saja mulai lihat ini. Belum angkatan bapak saya, mbah saya. Dulu di Arab itu dipimpin oleh dinasti Umayyah, dinasti Abbasiyah Fatimiyah. Terakhir kalah itu dinasti Timur Leste. Padahal wong Afrika wireng gludeng mimpin itu. Jadi dinten Timur. Kuwi nganggo mitos samawi. Ya Allah, bagaimana hanya ada satu Tuhan, maka harus hanya ada satu pemimpin di bumi. Jadi kerajaan yang ini dibasmi mulane jahat-jahat wong riyen lho Timur. Ke alasannya oleh gaya hukum analogi, hukum kias, pengirane sitok menguasa bumi kudu napa? Sitok. Paham ya? Lah tengah mutakab lah Abdul Qadir ngendikan ngoten. Ya Allah anta wahidun fis sama wa ana wahidun fil ardi. Jadi jenengan jago tuwa repot kok. Dengan jago tunggal teng langit, kula jago tunggal teng bumi. Nah, akhirnya marakem digedingi Wahabi, digedingi Muhammadiyah. Kok Abdul Qadir nak dawuh ora karu-karuan. Wong eno belo tapi kadang ora paham. Repot. Ah, pokoke dawuh wali ya takwil kono ya ora paham, itu takwil. Padahal cara tasawuf, dawuh ngoten artinya iki sederhana. Ya Allah, saya ini sendirian di bumi, engkau sendirian di langit. Maknanya iki sederhana. Kalau teng bumi piyambak, nggih boten kalian sinten-sinten. Jenengan teng langit nggih piyambak boten kalian sinten-sinten. Kewong naik muka sapa hubungannya sama saya tok dengan Allah tok. Hubungan manusia boten enten. Kenapa kok ndak ana? Karena misalnya Pak Mustafa baik dengan saya, yang saya lihat juga baiknya Allah. Lah foto-foto maturun Mbak Mustafa, paling banter Mustafa ngekek dhewe kalau saya ketemu. Foto-foto maturun ndak maturun Mbak oksigen. Selama ini orang kan punya klaim gini, lu orang butuh uang ya ora iso urip. Kita butuh orang itu hanya kapan-kapan, kadang-kadang. Ajane luwih butuh ning oksigen. Itu sekian detik kita butuh terus per detik. Tapi kenapa kita harus matur nuwun ke manusa, ora matur nuwun ning oksigen? Lah misalnya sama alasannya, tapi manusa kan duwe rasa, nak oksigen ora. Lah manusa di rasa sing gawe ya pengira. Oksigen gak di rasa sing gawe pengira. Karena itu tertanam betul di otak mereka sehingga mereka ora ono bangun koyo sampean kabeh ora ono tinganane pengiran. Mulane Abdul Qadir perasaane
Aku dhewean Gusti jenengan ya dhewean. Mulane walakot situmu nafurata kama khalaqnakum napa awwala marra. Perasaane tiyang mbek pangeran si dhewe. Jadi sebetulnya dawa-dawa ngoten teng ilmu tasawuf iki maknane iki biasa. Itu ilmu dasar, memang ilmu pokok. Kamane wong latihan dadi wali perasaane kudu ngoten. Ana dadi wali kok di murid ilang susah. Tamu akeh seneng wali anyaran. Wali swasta. Kasih nerong khatam ya. Lain-lain dadi wali urip apa dhewe? Dhewean kaya ora ana apa-apa. Ini jenis ana wahidun fil ardi wa anta wahidun fisama. Semuanya kayak ngoten. Wong tengene kitab tata tahu terang Nabi Yazid Al-Bistami itu dijak makum-makum pangeran di zona swarga. Ditakok, "Ya apa Yazid, apa Anda tertarik?" "Tidak ya Allah." "Zona neraka, apa Anda takut?" "Tidak ya Allah." "Orang di zona alam sing wida-wida ada ibil malakut, apa Anda tertarik?" "Tidak ya Allah." "Ya kamu tertarik apa ya engkau?" "Wonten kowe wali tenan." Jadi wali-wali yang tertarik swarga neraka akhirnya cara Liga Inggris ta Italia ya kelas men papan tengah mbok papan bawah. Mergo ujung-ujunge padha. Mulane cara kitab hikam nak ngenyek swarga neraka kuwi enak. Jarene hikam, "Lau asraqa laka nurul basirati la ra'aital akhirata aqraba ilaika min antar takhilal." Kulo ora apal arti ini karena memang itu saya cocok. Umpama kowe duwe nurul basirah roh akhirat ya saiki, kowe ora usah ngenteni menuju akhirat. Akhirat ya saiki. Ora usah ngenteni mati, ora usah ngenteni kok ana swarga. Karena apa? Pada akhirnya surga itu masalahnya ridho Allah. Inti surga itu ridho Allah. Inti neraka itu ridho Allah dan suktu Allah itu terjadi mulai sekarang. Yang paling kita inginkan mulai sekarang juga ridho Allah. Yang paling kita takuti mulai sekarang ya suktu. Kenapa kamu takut yang nanti? Kowe wedi neraka, mergo sampeyan suktu wa. Kepengin swarga mergo sampeyan ridho wa. Kaya saiki pangeran cek nganggur. Ridho wa dan suktu wa jalan mulai sekarang. Maka di nur basirah tenan yo berburu ridho wa yo mulai sekarang. Takut dari suktu wa yo mulai. Pangeran anane saiki kok konteni nganti tok. Tok ben kesuwen, baru teng arah hikam napa? Itu lau asraqa laka nurul basirah la ra'aital akhirata aqraba ilaika min antar basila ini. Paham? Lah nek makom mulus diarani makom fana. Cara bahasa tak tahu ke makom mati roh proses. Paham ya? Kalau ngono ora usah mbok sedekah ora karo Fatimah matur nuwun rugi. Ya ora usah mbok bisa kira-kira gelo. Dadi ya rugi. Paham ya? Lha tak itu kiai-kiai sing cek matur nuwun tenanan iku enak. Ora mati matur nuwun. Jadi sebetulnya surga itu masalah ridho Allah, neraka masalah. Lah anak pancen kowe yakin ridho Allah itu ada mulai sekarang, suktu Allah ya ada mulai sekarang karena Allah ada mulai sekarang. Nggo yo lakoni saiki. Men perasaan kula nyaman oleh ani kula ya ora swarga piye pokoke kula nyangka mulai saiki ning swarga. Tapi kemudian aliran ini dibaca oleh orang syariat sesat. Dia enggak percaya surga neraka. Lah wong syariat itu ora tau paham, mbek ngono ora tau paham. Pahame muni sesat beda. Sing ngeklaim mung tasawuf lha wong bingung sempurna to. Wong syariat ora paham, sing ngaku hakikat wong bingung. Lha iki zaman akhir ora sampun to. Wong bingung ketemu wong ora paham. Mergo penggemar tasawuf mesti wong bisnis jatuh, wong larat. Wong seneng tasawuf ngenteni bangkrut. Paham ya? Nah, pengusaha kok seneng klub tasawuf, klub ngono mesti klub bingung. Dia sukses orang Arab malah mlebu klub iki. Ben sampean ngerti ilmu-ilmu begitu. Sehingga masalah nubuwah gitu ben sampean ngerti. Sing dialami Nabi itu tidak ada apa-apa. Karena kalau nanti ngaji dalu-dalu, bahasa manusia di depan Allah pasti salah. Maksudnya pasti salah itu ngeten. Perang itu ada mati. Nak mati ninggal anak bojo nolong. Misalnya dalam bahasa bacaan manusia. Tapi dalam bahasa Tuhan mati ku ora ono. Misalnya Mustafa perang mati. Cara manusia ya mati, Mustafa ora keget-keget ora omongan ora ngaji, mati tak dipenting. Tapi cara pengiran ra mati.
Mergo zaman Mustafa urip, pangeran yo pirsa gerakan rohnya. Ketika sudah mati, Allah yo pirsa gerakan ruhnya. Cuma cara Allah, Mustafa saiki ning dunya, saiki wis ning swarga. Tapi cara Allah yo urip terus. Sehingga Allah tidak pernah bahasakan mati pada mereka yang mati syahid. La taqtabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwata. Bal ahya'u walakin la tashurun. Kamu jangan kira orang yang mati dalam perang itu mati juga, tapi mereka hidup. Mau pindah alam kok sampai alam dunia, saya pindah alam dunia. Ketika Nabi majidno jihad, cara wong sing jangkal kaya munafik, Nabi ku sadis, wong kok nyawane disetorno ning perjuangan. Tapi Nabi ngerti ilmu hakikat, cara Nabi wong mati wong mara swarga ngono ae. Ora sambung to. Sitok darani ninggal anak bojo, sitok darani wong bidane swarga. Paham ya? Dia nyerah sambung. Dan tapi kan nyatanya anak bojone nek wongso. Nak wong ditetir wongso betul gori bapak lah tetep napa? Tugale kawin siri, jare memperbanyak kemiskinan. Sing jadi gori bapake kuwe kene. Sing kawine resmi tercatat yo kuwe. Rugen kawine resmi apa suke? Allah. Iri wae nak gawe kiai kok gawe diri tak bisa kuat ra iso malah gampang ngomong iri akbar. Kawin diri kok elok-elok ono hukum negara jadi menambah kemiskinan kok nasib perempuan ndak jelas. Wong iki ra biru, kan iki ra jelas. Orang-orang yang miskin di Gunung Kidul, yang miskin di Papua semuanya punya suami resmi tercatat. Apa hidup mereka jelas? Ora iso kait-kait. Nek cara Allah kuwi zaman ana bojone diurusi Allah, zaman mati diurusi Allah. Jika dalam bahasa Tuhan ra ono perang sadis ora ono. Paham ya? Lamane wong sing mateni wong Islam. Iku sebenarnya iso wae ketemu ning swarga. Jadi iso wae Sayyid Hamzah sampeyan matur nuwun ndek wahyi. Mergo mempercepat mudune napa? Mulane ana cerita dari Kanjeng Nabi tau cerita. Pangeran iku guyu, ana wong saling bunuh kok akhire guyon ning swarga. Niku napa ya Rasulullah? Yaktu hada fayamutu syahidan fayadkhulun jannah. Wa yatubu hada fayaqtulu syahidan fayakunu fil jannah. Contoh gampang ya wahsi. Sayyid Hamzah dibunuh wahsi pol swarga. Wahsi masuk Islam perang mati dadnya pol napa? Swarga. Ketemu ning swarga. Swarga ora ono benda. Ngopi bareng. Itu karena dalam bahasa Tuhan ini begitu. Ini dalam bahasa apa? Tuhan. Mana bahasa yang manusia berpengiran beda. La tahtaban alladziina qutilu fi sabilillahi amwata. Istilah Quran bal ahya'u walakin la tashurun. Mereka itu hidup cuma kamu tak tahu. Mulane manusia mesti goblok. Wong darane urip Mustafa mergo ngalor ngidul ngetan ngulon mangan doyan apa ae darane urip. Nah cara pengiran juga jasad itu gak penting, sementing ruh. Ketika Mustafa mati, ya penting jasad, ruhnya mau pindah, ruh gak pernah mati. Mulane ra ono ning Quran hadis roh mati wae selalu naka anir roh kulir roh komit amrin apa? Roh urusan roh ra ono urip ra ono mati. Cuma ruh-ruhen saiki jeneng ruh ning jasad ruh. Dari yo pindah. Tapi ra ono napa? Lah pangeran karena perso pergerakan roh, pangeran ra tau darani ono wong mati. Sing mati jasad. Nah tentu manusia itu kan sadis ketika melihat kematian soal sesuatu sing ekstrim. Mulane pangeran darani jahat nak pas gawe tsunami gempa. Nah cara pangeran ya mindah masal itu warga ngono. Sederhana awasane cara pangeran apa? Daripada kita ketuan rombong. Lepas ini betul guyon tapi ada bang ilmunya ini wajar betul kan?